Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat PI Network, penambang petir dimanapun berada. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Terus perhatikan untuk handphone kita, kontrol terus pengendalian petirnya, kapan harus menambang, kemudian kapan harus menyimpan hasil tambangan itu, berapa persen yang kita simpan, kemudian berapa lama kita mengamankannya. Kalau istilah saya dalam bentuk deposito, 6 bulan, setahun, apa 3 tahun kita simpan, supaya nanti hasilnya atau harga koin yang kita simpan bisa betul-betul membawa perubahan dalam diri kita. Para penambang petir dimanapun berada, ya, saya yakin dan percaya teman-teman selalu mendengar kata mainnet, ya, sering mendengar kata-kata testnet, berulang-ulang orang mengatakan mainnet, testnet, KYC dan lain sebagainya. Perlu saya jelaskan kepada penambang semua, ya, sahabat petir semua. Dalam sebuah program komputer, apalagi ini menyangkut masalah cryptocurrency, uang digital, yang betul-betul tidak main-main, ini adalah proyek besar, kemudian ini akan mempengaruhi dunia. Karena yang main itu bukan kita saja. Banyak orang-orang di dunia ini yang ikut bergabung sama kita di PI Network. Mereka semuanya menunggu, sama kayak kita, ya. Kalau dalam emosional, dalam pribadi kita menginginkan kalau bisa hari ini saja mainnet, kalau bisa hari ini aja, ya, tentukan harganya berapa. Semua orang menginginkan seperti itu. Tetapi dalam sebuah program proyek besar yang bukan main-main, yang bukan proyek abal-abal, ya, ini betul-betul menjaga privasi kita. Mereka ingin menghargai kita yang sudah susah payah bergabung, yang sudah susah payah kita membagi, menghasilkan waktu-waktu yang kita khususkan untuk penggali petir. Kita ingin cepat, kita ingin pasti. Tetapi Kortem menginginkan kita itu aman. Kita itu tetap dalam keadaan tenang. Sehingga kalaupun ada koin-koin yang kita gali, koin-koin yang kita tambang, ini benar-benar aman dan ini benar-benar bisa digunakan. Jadi tidak ada penambangan sia-sia. Semua sudah diperkirakan sama Kortem. Ya. Jadi kita selalu melihat mainnet, testnet dan lain sebagainya. Saat ini masih testnet. Ya. Apa itu testnet? Ya. Testnet itu adalah program yang diuji cobakan sehingga nanti pada saat mainnet, pada saat rilis, semuanya berjalan baik tanpa hambatan. Mungkin teman-teman pada bertanya, sampai kapan yang namanya testnet ini? Testnet ini bisa berlangsung selama mungkin 3 kali berturut-turut, ya. Mungkin tes awal, tes kedua, dan tes ketiga. Apa yang dites? Yang dites pertama adalah keamanan dalam bertransaksi. Itu yang pertama. Kemudian keamanan dalam hal menyimpan dompet kita agar tidak bisa dihacker orang. Makanya sering saya ingatkan, kita hati-hati. Jangan selalu mengumbar, kita punya koin jumlahnya ada sekian, kita punya sudah sekian. Ingat, hacker itu dahsyat. Mereka itu bisa melakukan apa saja untuk mengambil alih hasil galian kita selama ini. Jadi simpan aja, tak usah diumbar. Tidak usah terang-terangan mengungkapkan koin saya jumlahnya udah sekian. Saya simpan sekian, saya gunakan nanti sekian. Itu kita aja yang tahu gitu. Nggak perlu diumumkan kemana-mana. Ya. Jadi yang dilakukan di testnet ini, ya, banyak program-program yang diuji coba. Dan mungkin juga mereka ingin memakai koin-koin yang ciptaan mereka sendiri yang tidak merugikan orang lain, maka dilakukan tes untuk dia transaksi, kemudian kelancarannya seperti apa. Yang paling penting, yang paling utama adalah berapa lama jangka waktu untuk bertransaksi. Karena saya dapat informasi dari aplikasi yang saya baca,
kemudian saya cari informasi, membaca di P-Network yang di core team, ini mengatakan bahwasanya untuk P-Network ya, ini yang tercepat dalam bertransaksi, sekitar 8, sekian detik. Dibandingkan dengan cryptocurrency lain yang memakan waktunya cukup lama. Jadi tidak saja dicek masalah berapa lama kecepatan dalam bertransaksi, tapi dicek juga di dalam 1 detik ya bisa berapa banyak orang bertransaksi. Karena ini tingkatnya tingkat dunia, bukan kita saja yang main gitu. Jadi orang banyak bingung ya. Orang selalu mencari informasi yang terbaik. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sudah lebih 2 tahun mengadakan penggalian, tetapi kenapa belum ada kejelasan-kejelasan juga? Ini banyak orang yang bertanya-tanya seperti ini. Mereka masih belum bisa mendapatkan jawaban. Mereka sulit untuk mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena ini masih testnet, uji coba. Seandainya ini sudah berjalan dengan baik, ya, tidak ada hambatan di mana-mana, saya yakin dan percaya. Kita juga nggak ingin lama-lama testnet ini, kita langsung kalau bisa mainnet. Kenapa? Apabila nanti sudah terjadi mainnet, ya, maka ini sudah siap untuk dirilis. Makanya sering terjadi ya, kita lihat ini banyak aplikasi-aplikasi fitur-fitur ini selalu ada perubahan-perubahan. Kenapa? Karena masih berjalan testnet. Kalau testnet ini sudah selesai, saya yakin pasti mainnet. Kalau testnet sudah selesai, mainnet sudah selesai, saya yakin dan percaya langsung diadakan rilis. Yang kita harapkan kan kita menunggu rilis. Ya. Jika sudah rilis, yakin dan percaya, maka P-Network ini programnya sudah siap pakai. P-Network ini programnya sudah bisa digunakan. Itu yang saya tahu. Ya, jadi kita bersabar aja, kita sifatnya menunggu aja. Ya. Jadi kesimpulannya antara mainnet dan testnet, semua proyek ini intinya blockchain perlu dievaluasi berdasarkan kinerja mainnet. Bahkan kemudian jaringan utama cryptocurrency bukanlah produk akhir. Ada pembaruan atau revisi yang berulang. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami peta jalannya pengembangan proyek dan membandingkan dengan apa yang telah dicapai. Juga mendengarkan komentar-komentar dari para pioner. Jadi sekarang core team ini masih banyak menerima masukan-masukan sehingga mereka nantinya bisa mengadakan penyempurnaan dari P-Network ini. Kita ingin cepat, namun core team ingin aman. Mereka ingin memastikan ini tidak ada hambatan. Baik untuk transaksi maupun penyimpanan koin di dompet digital kita. Besar harapan kita, ini semuanya berjalan dengan baik. Semoga kita bisa sukses bersama. Salam petir, jeder, jeder, jeder!